Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Kita akan mulai sekarang dari Enda Fajar. Dan untuk sebelumnya, untuk teman-teman yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini. Untuk yang sudah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku ya. Oke, kita mulai yang pertama dari Enda Fajar. Membantu banget, lebih gampang dipahami. Tahun kemarin beli tarot, nggak ngerti kenapa simpan begitu saja, sekarang saatnya beraksi. Oke, sekarang saatnya dipelajari lagi bersama-sama. Kita lanjut lagi, temanya serem amat dari Tandi Ripka Imelda. Oke, kenapa aku harus, apakah aku dicintai makhluk halus? Ini judulnya request dari sahabat tarotku juga. Kemudian dari Ayu Viola, Kak, tolong dong, aku baru bertemu dengan laki-laki, apakah dia berniat serius atau hanya main-main? Untuk sahabat tarotku yang kira-kira penasaran apakah orang tersebut memang mau serius dengan kita atau hanya main-main saja, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia serius atau hanya main-main? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik sambil minum sebentar ya. Oke, udah 5 detik ya. Untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia serius atau hanya main-main? Kartu Tower sebenarnya menyimbolkan bahwa apa yang dibangun dengan ego bisa saja runtuh, dan jika ini dikaitkan dengan pertanyaan tentang hubungan, apakah dia serius atau tidak, yang ini lebih ke arah berpandangan yang jernih lah, karena bisa jadi dia tidak serius dan ini hanya sebuah ego, pembuktian akan sesuatu, pembuktian untuk bisa mendekati kita, pembuktian untuk bisa mendapatkan perasaan kita, itu yang dia lakukan. Namun setelahnya ini bisa jadi hubungannya malah akan hancur, yang ini harus hati-hati sekali. Bukan berarti pasti main-main, tidak, tapi harus sangat hati-hati karena peluang lebih ke arah dia mencari tantangan dari mendekati kita ya. Yang memilih kartu tengah, yang ini bukan ke arah main-main, namun memang serius, ingin membangun hubungan, ingin memberikan perasaan saling disayangi dan saling dimengerti. Yang ini oke. Ini yang paling kanan, kartu Magician sebenarnya juga kartu yang cukup positif, hanya saja jika dikaitkan dengan hubungan, di mana kartu Magician menyimbolkan satu kondisi yang instan atau sesaat. Jika dikaitkan dengan hubungan main-main atau serius, yang ini lebih ke kondisi fun, tapi bukan berarti tidak bisa diteruskan ke arah yang serius. Hanya saja indikasi fun atau main-mainnya juga cukup besar ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah Natalia Queen, nomor 2 ya Kak. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir, sahabat-sahabat tarotku ya. Bikin emosi aja tuh orang, ada embel-embelnya terus. Oke, Kak, Witch Tarot dong please. Nah, ini kartunya yang masih belum ada. Terima kasih tarotku atas bacaannya. Memang dia ego mas, semoga dia cepat sadar aja mas, kalau dia yang terbaik untuk saya, pasti Allah akan mempertemukannya pada saya. Terima kasih kembali, mohon doanya. Oke, tarotku selalu doakan yang terbaik ya. Nomor 3, kartu tengah. Oke, dari Novi. Libra Sagittarius nomor 2. Hanya HP dan akun ini kenangan terakhir dari dia. Dia egois mas, kalau saya protes atas apa yang tidak saya suka, dia lebih marah dan bicaranya menyakitkan. Request, saya tidak terlalu berharap dia kembali, tapi apakah dia akan datang dan minta maaf pada saya? Untuk yang punya seorang dimana dia menyakiti kita dan pergi, apakah dia akan kembali dan akan minta maaf? Kita ikuti pembacaan ini bersama-sama ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali dan minta maaf? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali dan minta maaf? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali dan minta maaf? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, tarotku lebih pelan-pelan penyampaiannya karena tadi ada beberapa komen dimana penyampaiannya mungkin terlalu cepat, jadi ada yang merasa nggak gitu paham dengan pembacaannya. Jadi tarotku akan lebih perlahan ya penyampaiannya. Oke, sekarang pilih satu kartu. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang memilih kartu paling kiri. Apakah dia akan kembali dan minta maaf?
Kartu Queen of Cups sebenarnya menyimbolkan sosok Queen yang bijaksana, dan di sini adalah simbol bahwa seseorang yang bijaksana terhubung dengan masa lalu. Jadi dia akan menyikapi tindakan masa lalunya dengan sikap bijaksana di masa sekarang. Yang ini lebih ke arah dia mungkin kembali dan akan minta maaf untuk menyelesaikan apa yang tidak nyaman yang pernah dilakukan oleh dia dulu ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 5 Pentacle sebenarnya menyimbolkan kondisi yang tidak mudah dan sedang terbeban. Jangankan minta maaf kepada kita untuk move on dan untuk melangkah, untuk membangun hidupnya pun saat dia sedang kesusahan, ada beban berat yang sedang dia tanggung. Ya, ini ketidak minta maaf dan tidak kembali. Ini yang memilih paling kanan. Kartu pedang dan kartu tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya. Hanya saja di sini ada batasan dari orang-orang sekeliling dan lingkungannya. Dia ingin minta maaf karena pedang adalah di bagian pikiran atau mencakup dunia pikiran. Secara pikiran keinginan dia mau minta maaf, hanya saja lingkungan membuat dia cukup susah untuk melakukan hal tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kak mau tanya jenis tarot apa yang kakak pakai. Nah, kalau yang di video-video tarotku, kartu tarot yang banyak tarotku gunakan adalah yang seperti ini. Ini adalah Radiant Rider-Waite ya. Ini adalah versi Rider-Waite dimana lebih colorful, warnanya lebih terang, tapi masih tetap dengan penggambaran Rider-Waite. Untuk belajar sebenarnya kartu paling sederhana yang bisa digunakan adalah Rider-Waite, karena kartu sebelum Rider-Waite itu adalah pattern yang lebih lama. Itu tidak ditujukan untuk pembacaan sebenarnya, namun digunakan sebagai permainan, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak membuat dia tidak bisa digunakan untuk pembacaan. Hanya saja simbolismenya tidak sedetail Rider-Waite yang memang didesain untuk pembacaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih Kak Tarot Leo dan Taurus. Oke, fokus, apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bersama? Sekali lagi, apakah kita bisa bersama? Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah bisa bersama? Kembali kartu Queen of Pentacle sebenarnya di kondisi ini bisa bersama selama sama-sama bijaksana dan mau mengambil pengalaman masa lalu, baik pengalaman bersama ataupun pengalaman dari hubungan yang pernah dialami sebelumnya sebagai pembelajaran untuk diterapkan menjadi hal yang positif di hubungan sekarang ya. Peluang bersamanya cukup oke selama dua-duanya bijaksana. Yang ini juga kartu positif, kartu Sun menyimbolkan suatu kondisi bahagia, perasaan bahagia. Memang ada beberapa hal yang tidak mudah untuk bisa disampaikan satu sama lain, namun izinkan seiring berjalannya waktu satu sama lain bisa saling terbuka ya. Karena ada simbol tembok di sini adalah batasan, berarti bisa jadi ada beberapa hal tidak tersampaikan, namun ini sebaiknya dijembatani seiring berjalannya hubungan sehingga satu sama lain nanti ke depan bisa sama-sama terbuka. Ini positif. Kartu The Fool sebenarnya mengindikasikan sebuah simbol di mana cobalah untuk menjalani hubungan ini, lakukan dengan lepas, biarkan menjadi suatu hal yang penuh misteri dan menarik. Yang ini juga oke untuk dijalani, apakah akan cocok hingga jangka panjang atau tidak, biarkan waktu yang menjawab ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah dari Indah Libra. Saya hadir, saya bingung kenapa susah sangat untuk melepaskan hubungan saya dengan pasangan saya saat ini. Daripada percakapan dan lisannya dia tunjuk yang dia tidak suka dengan saya, tapi dari segi perbuatan dia menunjukkan dia suka saya. Saya sudah buat sholat istikhara sebanyak 3 kali, memang petunjuk ke arah dia. Ada dia benar-benar mau melepaskan hubungan ini disebabkan keadaan sekeliling, karena status atau kedudukan. Saya tahu apa yang perlu saya buat. Apakah saya perlu melepaskan atau menunggu karena dia jodoh istikhara saya? Oke, bayangkan si dia. Pertanyaannya adalah lepaskan atau tunggu ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah sebaiknya saya lepaskan atau saya tunggu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah sebaiknya saya lepaskan atau saya tunggu? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah dilepaskan atau ditunggu? Kartu Chariot sebenarnya menyimbolkan satu pergerakan atau perubahan.
Jika kondisi stagnasi atau kondisi tertunda atau tidak berbuat apa-apa dianalogikan dengan menunggu, maka chariot adalah melepaskan karena ini udah waktunya sama-sama bergerak dan move on. Yang dilepaskan, ini yang memilih kartu tengah. Ambil tindakan yang bijaksana. Jika memang masih ada jalan untuk bersama, bersamalah. Namun jika dengan bersama ada pihak yang tersakiti, karena di Hierophant sebaiknya tidak ada pihak yang terluka. Jika dengan kita bersama dia akan ada pihak yang tersakiti, ada pihak yang terluka, maka sebaiknya dilepaskan. Namun jika memang bisa didiskusikan dan tidak ada yang terluka, silahkan diteruskan. Ini yang memilih paling kanan. Kartu Wand sebenarnya memang sebaiknya memilih satu pilihan di antara dua pilihan yang tidak mudah, dan di sini disimbolkan dia berada di atas sebuah benteng dan sudah memilih. Ini adalah simbol ke arah lebih menunggu ya daripada meninggalkan. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembacaan selanjutnya. Leo dan Taurus, apakah bisa menikah 2021? Leo dan Taurus tadi sudah, oke. Pertanyaannya yang sekarang adalah apakah Leo dan Taurus bisa menikah tahun 2021? Apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati apakah bisa menikah tahun 2021. Sekali lagi tanyakan dalam hati apakah bisa menikah tahun 2021. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, Leo dan Taurus, apakah bisa menikah tahun 2021? Kartu 7 tongkat sebenarnya menyimbolkan kondisi pedang dan tongkatnya iya, memang bisa menikah, bisa hanya saja halangannya atau banyak yang harus dilakukan dan ini akan melelahkan atau bikin kewalahan. Bisa jadi 2021 masih banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus diperjuangkan. Jika mau lebih ringan, mungkin 2022 bisa dijadikan alternatif pernikahan. Tapi jika mau dipaksakan, 2021 peluang pernikahannya pun ada, hanya saja memang menghadapinya tidak mudah atau memperjuangkannya tidak mudah ya. Ini yang memilih kartu tengah, kartu Hangman sebenarnya adalah sebuah kartu yang menyimbolkan penundaan. Namun jika kita berani melakukan sacrifice atau pengorbanan yang sesuai, maka pernikahan bisa dilakukan. Ada kemiripan, yang ini harus berkorban, yang ini harus berjuang, namun dua-duanya memiliki peluang pernikahan di 2021. Sedangkan yang paling kanan juga kartu pedang di mana ke arah jawaban iya, hanya saja ada pihak yang mungkin memanfaatkan peluang ini jika kita mengejar untuk menikah 2021. Hati-hati sekali. Tiga-tiganya punya peluang, yang ini harus hati-hati sama orang yang mengambil keuntungan, yang ini harus berkorban, berani, yang ini harus siap menghadapi banyak hal ya. Tapi tiga-tiganya ke arah positif. Oke, kita lanjut lagi. Dari Angelica Shirley, request Kak, Sagittarius sama Pisces gimana ke depannya? Apa zodiaknya? Bisa ikuti pembacaan ini. Cukup bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia? Oh mohon maaf, terus ulangi. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati bagaimana hubungan ini ke depannya nanti. Fokus, tanyakan dalam hati bagaimana hubungan ini ke depannya nanti ya. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri bagaimana hubungan ini ke depannya nanti. Kartu Pentacle sebenarnya adalah sebuah simbol di mana adalah sebuah awal yang nyata dari semua hal yang terlihat. Jika dikaitkan dengan pertanyaan hubungan, bagaimana hubungan ini ke depannya? Hubungan ini masih sangat awal, namun kedekatannya ini akan baik, secara fisik dekat, secara tindakan juga oke. Hanya saja masih sangat awal ya, perjalanannya masih panjang, namun ini banyak kedekatan secara fisik yang baik. Ini memilih kartu tengah, ke depannya seperti apa? Cukup banyak keraguan. Berhenti untuk membandingkan satu sama lain. Misal kita menganggap apakah pasanganku begini, kenapa pasangannya begitu. Jika kita sibuk membandingkan pasangan kita dengan orang lain, akan semakin banyak keraguan kita terhadap dia. Cukup pejamkan mata, berhenti membandingkan dan dengarkan suara hati. Apakah kita memang mencintai dia? Jika iya, teruskan. Jika tidak, ambil tindakan sesuai dengan hati ya. Yang ini ambil tindakan hati, yang ini oke, hanya saja masih sangat awal hubungannya. Ini yang paling kanan. Ada banyak hal-hal spontan yang menyenangkan di hubungan ini ke depannya, dan ada banyak keajaiban dalam hubungan ini. Jika memang ingin mengarahkan hubungan ini ke hubungan yang semakin serius, maka alam semesta memberikan banyak sekali jalan untuk hubungan ini bisa menjadi semakin baik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Request selanjutnya adalah
Lana 1993. Kak Tarotku, bolehkah saya request kembali apakah bisa dibacakan mengenai kasus saya? Saya mempunyai teman yang sangat baik kepada saya. Tiba-tiba mendadak dia menjauhi saya. Yang saya tanyakan, mengapa dia menjauh tanpa sebab sebelumnya? Terima kasih Kak, dan semoga sukses selalu untuk Kakak. Terima kasih kembali. Kita baca sama-sama ya untuk seseorang yang tiba-tiba menjauh. Kira-kira kenapa? Fokus, bayangkan orang tersebut. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia menjauhi saya tanpa sebab? Oke, tanyakan dalam hati, kenapa dia menjauhi saya tanpa sebab? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kenapa dia menjauhi saya tanpa sebab? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia menjauhi saya tanpa sebab? Kartu Three of Cups sebenarnya adalah sebuah simbol bahwa ada hubungan lain yang ingin dia bangun, dan itu menyebabkan dia harus menjauhi kita. Entah ini hubungan romantisme, entah ini hubungan bisnis, entah ini hubungan pertemanan lainnya, dimana buat dia hubungan ini lebih penting daripada mempertahankan hubungan dengan kita. Dan jika dia mau membangun hubungan ini, mau tidak mau dia mesti memberi jarak sama kita, karena mungkin orang yang ingin diajak menjalin relasi ini mungkin bukan orang yang bisa dekat dengan kita, atau mungkin orang yang memiliki problem dengan kita. Jadi dia memberi jarak kepada kita untuk dekat pada orang lain ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 8 tongkat lebih ke arah ada beberapa hal yang sedang dia lakukan, dan ini berhubungan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hal-hal kurang tepat yang pernah dia lakukan dengan masa lalunya. Ini yang membuat dia memilih melangkah untuk mundur dulu, untuk tidak dekat dengan kita. Namun di kartu 8 tongkat ada kemungkinan kedepannya nanti akan ada kedekatan lagi tetap dengan kita ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Magician kembali ke arah sesuatu yang sifatnya instan, karena di sini Magician adalah sesuatu yang sifatnya seperti magic, cepat. Jadi saat ini mungkin akan berjarak, dia mungkin menghilang, tapi dia akan muncul lagi di waktunya nanti. Yang ini nanti ke depan akan muncul, yang ini dia bisa muncul dan mungkin dia akan bisa hilang lagi karena sifatnya sangat cepat seperti sesuatu yang sifatnya magic ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah apa nama deck tarot yang dipakai. Untuk yang di post ini sebenarnya tarotku mengambil gambar-gambar yang ada, gambar-gambar yang menarik, kemudian tarotku beri frame dan cari momen atau kejadian di gambar tersebut kira-kira cocok dengan kartu apa, lalu biasanya tarotku beli frame dengan penamaan kartu ya. Bagus ya Kak penjelasannya satu persatu. Adakah oracle energi perjelasan seperti ini? Kebetulan tarotku tidak menggunakan oracle energi, namun ada beberapa oracle lain. Mungkin di video-video lain tarotku akan ulas tentang oracle. Hanya saja karena jenis oracle begitu banyak dan tidak punya pattern, karena oracle sebenarnya patternnya benar-benar sangat bebas. Jadi kemungkinan untuk oracle yang sama, oracle energi tarotku saat ini masih belum menggunakan ya. Tapi ada oracle lainnya juga. Oke, sudah semua pembacaan request dan komen-komennya. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.